Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, tinggal seorang pria bernama Fadil. Usianya masih terbilang muda, sekitar 30-an tahun. Sejak kecil, Fadil sudah terbiasa dengan kehidupan di sawah. Ayahnya adalah seorang petani sederhana yang mengajarkannya cara bercocok tanam, memupuk tanah, dan merawat tanaman. Namun, meskipun kehidupannya tak terlalu mewah, Fadil merasa ada yang kurang. Mimpi besar untuk meraih kesuksesan selalu menghantui pikirannya. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi petani biasa. Suatu hari, di tengah perbincangan santai keluarga, Fadil mengungkapkan keinginannya untuk memulai usaha di bidang pertanian, tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar menanam padi atau sayuran seperti yang dilakukan oleh orang tuanya selama ini, melainkan menggunakan teknologi yang lebih canggih, seperti menggunakan alat modern untuk mempercepat proses pertanian dan meningkatkan hasil panen. "Mau jadi apa sih kamu, Fadil?" ujar ayahnya dengan nada serius. "Kamu harus tahu tempat kamu. Ini pekerjaan turun-temurun. Jangan melawan takdir. Nggak semua orang bisa jadi kaya dengan cara seperti itu." Namun, Fadil tidak menyerah. Ia tahu, jika ingin sukses, ia harus berani mengambil risiko dan melangkah ke dunia yang lebih luas. Berbeda dengan keluarganya yang lebih suka mengandalkan cara-cara tradisional, Fadil ingin mencoba cara baru, meski banyak yang meragukan kemampuannya. Setelah berbicara panjang lebar dengan ayahnya, Fadil memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia mulai mencari informasi tentang teknologi pertanian terbaru, mesin canggih yang dapat membantu mempercepat proses penanaman dan pemanenan. Ia pun memutuskan untuk membeli traktor dan alat pengolah tanah yang lebih efisien. Namun, meskipun semangatnya membara, teman-teman dan keluarganya justru menganggapnya sebagai seorang yang terlalu ambisius. Mereka menganggap Fadil sebagai orang yang tidak tahu diri dan hanya membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak ada jaminannya. Bahkan, beberapa teman dekatnya mengejeknya, "Mau jadi apa sih kamu, Fadil? Jadi petani saja kok malah ribet. Keluarga kita sudah sukses dengan cara tradisional. Jangan banyak gaya." Fadil merasa hati kecilnya terluka, tetapi ia tak ingin menyerah. Dalam diam, ia terus berusaha untuk mencari cara agar usahanya dapat berhasil. Ia tahu, jika ia berhasil, bukan hanya dirinya yang akan merasakan keberhasilan tersebut, tetapi juga seluruh keluarganya. Ia mulai bekerja keras, pagi-pagi sekali sudah berada di sawah, memperkenalkan teknologi baru yang ia pelajari. Walaupun seringkali mendapat cibiran, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia sadar bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, melainkan harus diraih dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat. Hari demi hari berlalu, dan hasil panen pertama yang ia dapatkan pun tak sesuai harapan. Padi yang ditanam dengan teknologi modern memang tumbuh lebih cepat, namun hasilnya tidak sebaik yang ia bayangkan. Padi yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang ditanam menggunakan cara tradisional. Fadil merasa kecewa, tetapi ia tidak berhenti. Ia terus mencari cara agar proses pertaniannya bisa lebih efisien dan menghasilkan panen yang lebih baik. Bulan demi bulan berlalu, dan usahanya mulai membuahkan hasil. Fadil mulai memperbaiki teknologinya, mengoptimalkan penggunaan pupuk, dan menggali lebih dalam tentang cara-cara pertanian modern yang bisa ia terapkan. Perlahan, ia mulai melihat perubahan. Hasil panen padi yang dihasilkannya semakin meningkat, dan kualitasnya pun lebih baik dibandingkan dengan petani lain di sekitar desa. Namun, meskipun Fadil mulai merasakan keberhasilan kecil, tantangan yang ia hadapi belum selesai. Keberhasilannya menarik perhatian para petani lain di desa, namun tidak semua dari mereka melihatnya dengan pandangan positif.
Beberapa di antaranya merasa terancam dengan cara baru yang diterapkannya, sementara yang lain merasa bahwa Fadil terlalu percaya diri dan tidak menghargai metode pertanian tradisional. "Kamu sudah terlalu jauh, Fadil," kata Pak Dedi, seorang petani yang lebih tua dan dihormati di desa. "Ini bukan cara kita. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan teknologi. Kita sudah bertani sejak lama dengan cara ini dan hasilnya cukup. Jangan coba-coba merusak sistem yang sudah ada." Fadil mencoba menjelaskan bahwa teknologi pertanian yang ia terapkan bisa membantu meningkatkan hasil, namun Pak Dedi tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Meskipun demikian, Fadil tetap tenang dan terus menjalankan usahanya dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan ia harus terus berjuang. Namun, di balik semua perjuangan yang ia jalani, ada satu hal yang sangat mengganggu hati Fadil. Ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Ayah dan ibunya masih tidak mendukung penuh usahanya, meskipun mereka mulai melihat sedikit perubahan positif. Mereka merasa bahwa Fadil harus tetap menjadi petani tradisional yang sederhana. Bahkan, ia merasa seperti telah kehilangan ikatan dengan orang-orang yang paling ia cintai. Hati Fadil pun semakin berat. Ia sering merasa kesepian dan mulai meragukan keputusan yang telah ia ambil. Apakah semua ini benar? Ia sering bertanya dalam hati. Apakah aku harus terus melawan takdir atau mengikuti jalan yang lebih aman, seperti yang mereka katakan? Namun, dalam kesendirian itu, Fadil mulai menyadari satu hal yang penting. Kesuksesan yang ia impikan tidak akan datang tanpa pengorbanan dan usaha yang luar biasa. Meskipun ia merasa terasing dan diabaikan, ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, maka semua usahanya selama ini akan sia-sia. Suatu pagi, setelah seharian bekerja keras di sawah, Fadil duduk di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir sawahnya. Ia merenung, memikirkan langkah selanjutnya. Keputusan yang ia buat sangat besar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Fadil harus membuktikan bahwa usahanya akan berhasil, dan bahwa ia mampu sukses di bidang yang selama ini dianggap orang lain sebagai hal yang remeh. Hari demi hari berlalu, dan Fadil semakin tekun dalam mengelola pertaniannya. Ia mulai memanfaatkan pengetahuan yang ia peroleh tentang teknologi dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Meskipun masih banyak yang meragukan, Fadil percaya bahwa keberhasilan sejati akan datang jika ia tetap berusaha keras dan terus belajar dari setiap kegagalan. Di tengah perjalanan panjangnya, Fadil akhirnya menyadari satu hal yang paling penting. Kesuksesan bukan hanya soal hasil yang didapat, tetapi juga tentang perjalanan yang dilalui, tentang tekad yang tidak pernah padam meskipun dunia seolah menentangnya. Seiring berjalannya waktu, Fadil semakin mantap dengan pilihan hidupnya. Meskipun sempat merasakan kegagalan di awal, ia mulai melihat ada perubahan signifikan dalam hasil pertaniannya. Padi yang ia tanam dengan teknologi terbaru kini menghasilkan hasil yang lebih optimal. Meskipun tidak secepat yang ia harapkan, perkembangan ini cukup menggembirakan. Dengan mesin-mesin canggih dan sistem pemeliharaan yang lebih efisien, tanahnya menjadi lebih subur, dan hasil panennya mulai melampaui ekspektasi. Namun, meskipun langkahnya mulai menunjukkan hasil, masyarakat di sekitarnya tetap saja memperoloknya. Mereka masih menganggap Fadil hanya mencari-cari cara untuk membuat pekerjaan yang sederhana menjadi rumit. "Susah amat sih jadi petani," ujar seorang tetangga, Pak Rudi, yang selalu mengejek Fadil. "Dengan traktor dan alat canggih itu, apakah kamu sudah bisa membuat hasil padi kita lebih baik?" Fadil terkadang merasa letih dengan komentar-komentar negatif yang terus-menerus datang, namun dia tetap berfokus pada pekerjaannya. Dia tahu bahwa hanya dengan konsistensi dan usaha, ia bisa membuktikan bahwa teknologi yang ia terapkan bisa membawa perubahan nyata dalam dunia pertanian. Meskipun sulit, ia mulai merasakan bahwa setiap usaha kerasnya sedikit demi sedikit mengikis keraguan orang-orang di sekitarnya.
Pada suatu musim panen, Fadil kembali bekerja keras dengan alat canggih yang ia miliki. Setelah berbulan-bulan meneliti teknik pertanian dan beradaptasi dengan teknologi terbaru, hasil panen kali ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Padi yang ia hasilkan tampak lebih besar, lebih segar, dan lebih banyak. Ia merasa langkah yang ia ambil mulai menunjukkan hasil. Tidak hanya itu, kualitasnya juga jauh lebih unggul daripada hasil panen dari para petani lainnya yang masih menggunakan cara tradisional. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sebuah masalah besar muncul di tengah perjalanan. Salah satu mesin yang digunakan oleh Fadil, yang selama ini dianggap sebagai investasi penting, tiba-tiba mengalami kerusakan parah. Mesin itu mogok tepat saat proses pemanenan tengah berlangsung, dan Fadil pun panik. Tanpa mesin tersebut, semua upaya yang ia lakukan selama ini bisa jadi sia-sia. Sebagai petani yang belum memiliki banyak pengalaman dengan peralatan canggih, Fadil merasa seperti terjebak dalam kebingungannya. Harus bagaimana ini, pikir Fadil sambil menatap mesin yang rusak. Semua akan sia-sia. Semua orang akan tertawa jika gagal kali ini. Namun, dalam keputusasaannya, ia teringat pesan yang pernah diberikan oleh seorang mentor yang ia temui beberapa waktu lalu di sebuah seminar pertanian. Mentor tersebut berkata, kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap masalah yang datang adalah kesempatan untuk belajar. Jangan takut untuk gagal, karena itu adalah pelajaran yang akan membawamu lebih dekat dengan kesuksesan. Fadil memutuskan untuk tidak menyerah. Ia menghubungi teknisi dan mulai mencoba memperbaiki kerusakan pada mesin itu sendiri. Meskipun awalnya sangat bingung, Fadil tetap sabar dan tekun. Setelah beberapa hari bekerja keras, akhirnya mesin itu berhasil diperbaiki. Fadil merasa seperti mendapatkan pelajaran berharga yang tidak bisa diperoleh begitu saja, tetapi hanya dengan tekad dan kegigihan. Setelah mesin kembali berfungsi, Fadil melanjutkan proses pemanenan. Ketika panen selesai, hasilnya sangat memuaskan. Meskipun tantangan itu hampir menggoyahkan semangatnya, Fadil kembali menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapinya. Bahkan meski tak ada yang mendukungnya, ia tetap bisa berjuang dan akhirnya mencapai tujuannya. Hasil panen kali ini cukup melimpah, dan kualitasnya jauh lebih baik daripada yang lain. Lama-kelamaan, keberhasilan Fadil mulai menarik perhatian dari para petani di sekitarnya. Mereka yang sebelumnya mencibirnya kini datang dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Fadil bisa mendapatkan hasil yang begitu baik, terutama dengan teknologi yang mereka anggap rumit dan mahal. Fadil pun dengan sabar menjelaskan tentang inovasi yang ia terapkan, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang ia pelajari selama perjalanan panjangnya. Kabar tentang keberhasilan Fadil pun tersebar ke seluruh desa. Tak hanya itu, beberapa petani dari desa-desa tetangga juga mulai datang untuk belajar darinya. Walaupun Fadil merasa tidak nyaman di awal, ia akhirnya menyadari bahwa inilah kesempatan untuk membagikan pengetahuan dan membantu mereka yang juga ingin meraih kesuksesan di bidang pertanian. Beberapa bulan kemudian, Fadil berhasil mengembangkan sebuah koperasi pertanian yang membantu para petani lokal untuk mendapatkan akses ke teknologi dan alat yang lebih modern. Ia memanfaatkan pengalaman dan hasil panen suksesnya untuk mengajak petani lain bekerja sama dan meningkatkan produksi mereka. Tidak hanya itu, ia juga berusaha agar para petani bisa lebih mandiri, dengan memfasilitasi pelatihan tentang penggunaan teknologi pertanian yang efektif. Salah satu hal yang paling berkesan bagi Fadil adalah ketika ayahnya, yang selama ini meragukan usahanya, akhirnya mengakui bahwa langkah yang ia ambil tidak sia-sia. Suatu hari, ayahnya datang ke sawah dan melihat dengan mata kepalanya bagaimana hasil panen Fadil jauh lebih banyak dan lebih baik daripada hasil panen para petani lain di desa. Dengan penuh rasa hormat, ayahnya berkata, "Kamu benar, Fadil. Kami mungkin salah. Kamu berhasil.
Kami bangga padamu." Kata-kata ayahnya itu membuat Fadil tersenyum lebar. Itulah saat yang ia tunggu-tunggu, saat di mana ia akhirnya bisa membuktikan bahwa usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia tidak hanya membuktikan kepada keluarganya, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa meskipun dunia meragukan dan mengolok-oloknya, ia bisa sukses. Dengan keberhasilan itu, Fadil merasa bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Dia tahu masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi kini ia memiliki keyakinan yang lebih besar. Ia tidak hanya menjadi seorang petani sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa perubahan bagi banyak orang. Inilah impian yang selalu ia kejar, dan akhirnya ia berhasil meraihnya. Fadil melihat ke depan dengan penuh harapan. Dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan komitmen untuk terus belajar, ia yakin bahwa dunia pertanian bisa semakin berkembang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat luas. Petani sukses menanam padi, tetapi lebih dari itu, ia telah menanamkan harapan dan semangat bagi masa depan yang lebih cerah.